ada dua bagian, hanya beda alam, hidup di dunia dan di akhirat. Jadi dalam hidup kita itu ada dua bagian. Oh ya, ini masih yang minggu lalu, apa? Ya itu catatannya, bisa dihapus. Dihapus saja, nggak ada menghapus kan? Oh iya, ya sudah. Nanti bagaimana saya menghapus? Kalau di masjid nggak ada kan, yang biasa kita pakai. Oke ya. Ya saya lupa menyampaikan kita menggunakan papan tulis. Jadi kita hidup kan di dua keadaan itu. Maka selama kita di dunia, maka hidup di dunia maksudnya, maka fikih muamalah lah yang akan mengatur bagaimana kita memperlakukan harta kita. Tetapi ketika kita telah meninggal dunia, maka perkara harta itu yang mengatur adalah hukum faraid itu. Itulah kenapa disebutkan dia setengah dari ilmu. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, sungguh kita patut bersyukur pada pagi hari ini. Satu, kita berada di hari Jumat, ini hari yang mulia, Sayyidul Ayyam. Dua, kita berada di bulan Muharram. Bulan Muharram satu dari 4 bulan haram. Kemudian ketiga, kita berada di waktu pagi. Salah satu waktu yang didoakan oleh Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu-waktu pagi mereka. Yang keempat, kita berada di majelis ilmu. Kan disebutkan Muhammad sekarang qaumun fi buyutin, ini disebutkan di antara fadilah kalau kita berkumpul di mana kita mengkaji ayat-ayat Allah, maka nazalat alaihimus sakinah, ketenangan turun kepada kita. Afrahumul malaika, para malaikat itu membentangkan sayapnya sehingga meliputi kita. Seperti yang saya sampaikan kemarin, di antara keimanan kita pada malaikat itu adalah malaikat itu memiliki sayap. Tapi jangan membayangkan sayapnya seperti apa. Nah, kita meyakini saja memiliki sayap. Karena kenyataannya sering mendengar gitu Bapak Ibu, malaikat itu diriwayatkan memiliki sayap. Dan di antara para malaikat itu atas izin Allah, ada yang dapat berubah menjadi wujudnya itu seperti manusia, seperti dalam hadis tentang iman, Islam, dan ihsan. Maka wujudnya terlihat tidak seperti manusia kebanyakan. Makanya dikatakan syadidu bayadis thiyab. Ini tiba-tiba datang orang yang begitu putih bajunya. Syadidu sawadis sya'r, rambutnya begitu hitam pekat. La yura minhu min asaris safar, jadi gak terlihat dari dia itu bekas perjalanan, gak terlihat. Wala ya'rifu minna, gak ada yang kenal sama dia siapa itu. Tiba-tiba begitu saja mendatangi Rasulullah, lalu meletakkan lututnya itu kepada lutut Rasulullah. Kan artinya begitu dekat. Setelah dekat, cara memanggilnya pun tidak seperti dengan cara panggilan yang pemuliaan, seperti ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tapi manggilnya pakai nama, ya Muhammad. Semua orang sudah menduga ini mesti bukan orang biasa. Dan memang begitu selesai dia pergi, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Itulah malaikat, hafadzul malaikat. Maka kita nggak bisa membayangkan Bapak Ibu seperti apa malaikat saat ini melingkupi kita. Tetapi yang terakhir ini, wa dzakarahumullahu fi man inda, kita disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan majelis ilmu.
hari Jumat, bulan Muharram, di waktu pagi, di majelis ilmu. Nah tadi yang kelima ini kita tadi membaca Al-Quran. Berapa ayat itu Bapak? 10. Kan ada hadisnya. Barang siapa selain fadilah membaca 10 ayat surat Al-Kahfi, selain fadilahnya kita akan terhindar dari fitnah Dajjal. Fadilah yang umum dari bacaan Al-Quran adalah man qara harfan. Jadi siapa yang membaca satu huruf dari ayat Allah, maka Allah tetapkan setiap satu huruf satu kebaikan. Lalu yang satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Tadi kita tahu 10 ayat. Jadi kan sudah pernah menghitung hurufnya. Karena kita sering membaca 10 ayat, sekali-kali Bapak Ibu menghitung hurufnya. Kalau sedang selawat, dengan menghitung itu dari bismillah, dihitung, lalu dihitung. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Itu dihitung alif, lam, ha, mim, dal sekali-kali. Supaya bahwa waktu kita menghabiskan 5 menit itu saat membaca 10 ayat itu sudah ada, itu sudah yang kelima dari 5 kebaikan kita pada pagi hari ini. Belum dari sisi ujiannya. Sisi ujiannya adalah kita menghadiri ini kan, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Dengan keluar dari rumah untuk tujuan menuntut ilmu di sini itu dari berangkat sampai kembali waktunya itu dihitung fisabilillah. Kan jelas ya hadisnya, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Di antara waktu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, salah satunya adalah 1 jam ini Bapak. Tapi jenengan perjalanan dari rumah balik lagi itu juga waktu terbaik. Karena apa? Kita tahu semua itu dalam amal-amal saleh. Dan jenengan tahu fadilah bulan Muharram, fadilah bulan haram, semua amal saleh dilipat gandakan oleh Allah pahalanya menurut kehendaknya. Jadi betapa banyak. Belum lagi nanti kita mengkaji ayat-ayat Allah ini. Baik, Bapak sekalian subhanahu Allah, saya ingin menambahkan satu saja ini sebelum kita masuk sambil menunggu. Jika dia berpuasa hari ini juga bertambah itu. Tapi saya ingin mengingatkan ada sebuah karena tadi pagi ini saya jadi teringat betapa hal itu sederhana kita lakukan dan hampir kita lakukan setiap hari minimal 5 kali. Tentang wudhu, apa yang kita dapatkan dari Rasulullah SAW tentang wudhu itu adalah sebagai ilmu. Orang sekarang melihat fikih wudhu itu seperti hal yang biasa, padahal tidak, itu ilmu. Jadi Rasulullah SAW, hadis yang dibaca tadi pagi setelah subuh, karena di pondok biasa, saya yakin di Ibu Dimulya juga begitu, untuk anak-anak ini, bahkan setelah subuh itu selalu membaca hadis sampai pada bab wudhu. Nah, di antara fadilah wudhu itu, kalau dalam hadis riwayat Utsman itu, jatuh itu, dosa itu mengikuti tetesan terakhir. Kalau kita membasuh wajah, tetesan terakhir dosanya ikut rontok. Kalau kita membasuh tangan, tetesan terakhir dosanya juga ikut rontok. Kalau kita membasuh kaki, tetesan terakhir juga rontok. Kalau dalam yang riwayat Utsman itu, bahkan dari bawah kuku-kuku kita itu air ini itu diikuti dengan rontoknya dosa-dosa. Nah, sebagaimana tadi sayap malaikat, rontoknya dosa itu tidak usah dilihat begini. Anda tidak bisa membayangkan gitu, nggak semuanya gitu. Nah, tetapi yang paling menarik, karena sering kita membaca, ternyata ada yang menarik tadi pagi. Jadi Rasulullah SAW, saya kaget kena riwayat tentang wudhu ini kok seperti saya lupa, padahal seharusnya sering saya dengar. Jadi Rasulullah SAW mendatangi kuburan, lalu mengucapkan salam kepada yang beriman. Lalu Rasulullah berkata begini, uditu anna ra'ayna ikhwanana alladzina ya'kuluna minna. Jadi
aku merindukan untuk bertemu dengan saudara-saudara kita yang akan datang nanti. Begitu dibilang begitu, para sahabat lalu berkata, awalasna ikhwanak ya Rasulullah, apakah kami bukan saudaramu ya Rasulullah? Maksudnya kenapa rindu yang akan datang, kenapa bukan kami? Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Menggunakan kata ikhwan. Maka kata Rasulullah, qala antum ashabi. Rasulullah bukan mengatakan tidak rindu, bukan begitu. Tapi mengatakan, kalau kalian itu sahabatku, yang aku rindukan adalah saudaraku. Kalau riwayat yang lain itu penjelasan Rasulullah adalah mereka itu adalah yang akan nanti datang kemudian. Mereka tidak pernah bertemu denganku, tetapi mereka beriman kepadaku. Itu kita. Tetapi yang ini konteksnya bukan itu. Para sahabat lalu bertanya, bagaimana ya Rasulullah engkau mengetahui orang-orang bahwa itu adalah dari umatmu? Kan sepeninggal Rasul nanti kan datang sampai akhir zaman banyak. Rasulullah memberikan perumpamaan, nggak langsung menjawab. Rasulullah memberikan perumpamaan. Begini, apa pendapat kalian kalau seseorang laki-laki anna rajulan lahu, nah